Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman podcast Bibir Manis, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Pada pagi hari ini saya sangat senang sekali, bahagia karena tidak lain dan tidak bukan saya saat ini berada di ruangan podcast ini bersama mahasiswi cantik putri asli Madura ya. Iya. Oke. Bernama Nabila. Nabila, sebelum kita melangkah lebih jauh ke topik berikutnya, saya minta Nabila perkenalkan dan sapa penggemar Bibir Manis. Silakan Nabila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zuratin Nabila, bisa dipanggil Nabila. Saat ini saya mahasiswa psikologi semester 6 Universitas Trunojoyo Madura dan usia saya saat ini 21 tahun dan asal saya dari Bangkalan Madura. Oke, terima kasih Nabila. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih loh sudah berkenan hadir di podcast saya ini loh. Sama-sama Bapak, saya juga merasa sangat terhormat sekali bisa diundang di sini Bapak. Karena podcast saya ini tujuannya tidak lain tidak bukan itu Nabila, menyebar inspirasi Nabila. Kan ada orang bijak mengatakan setiap orang itu punya inspirasi Nabila, dan mungkin inspirasi dari kita itu akan membuat orang itu bisa bangkit, bisa termotivasi. Kita tidak tahu gitu kan Nabila ya. Dan moto saya di podcast ini Nabila, saya belum bisa menjadi sultan, sehingga saya belum bisa berbagi harta, hanya bisa berbagi kata-kata. Nabila, itu keren ya Nabila? Keren sekali. Karena kalau harta kan sudah biasa gitu ya, ya sudah banyak orang insya Allah sudah memiliki. Kalau yang kata-kata ini belum tentu sih. Karena orang-orang pasti males, mager kadang seperti itu Pak. Yang podcast dengan saya, kalau nggak salah anak psikologi itu yang kedua ini Nabila. Sebelumnya itu ada potret Ella. Potret Ella itu teman kelas saya juga. Teman kelas. Iya, Sisca juga teman kelas saya. Iya. Jadi saya Sisca itu satu kelas. Satu kelas. Iya. Nah, saya penasaran nih, di mana kok potret Ella itu dengan semesternya sama dengan Nabila, ya sudah dia ketembus ke potret. Nah, ya mohon maaf, bukan setiap orang kan punya capaian masing-masing ya. Iya, benar. Kalau Nabila baru mengikuti dan winner putri psikologi. Silakan. Jadi asalnya seperti ini Pak. Saya memang di passionnya saya itu memang di duta ini. Jadi passion saya itu di fashion model. Jadi di makeup, hias dan sebagainya yang berhubungan dengan itu. Itu sudah sebenarnya terlihat dari saya SD. Jadi dari SD itu saya sudah suka sama yang namanya bedak. Itu saya sudah suka. Kemudian berlanjut di MA di Bangkalan itu ada program keterampilan di mana selain madrasah juga kami itu semi SMK seperti itu Pak. Jadi saya masuk ke keterampilan tata busana. Nah di tata busana ini saya bukan hanya belajar seperti menjahit dan sebagainya, tapi juga terjun membuat kostum sekaligus memperagakannya. Gitu. Jadi di MA ketika SMA passion saya di fashion ini sangat terasa seperti itu Pak. Memang sudah ada minat, kemudian lingkungan juga mendukung, akhirnya semakin terasa. Saya itu ketika SMA pernah mengikuti lomba bintang muslimah di STKIP. Itu lomba pertama saya dan itu tingkat Madura. Jadi saingan saya itu mahasiswa, sedangkan saya masih siswa kelas 11, kelas 2 saat itu. Dan alhamdulillah saya menang, dan setelah itu saya lanjut ke yang lebih tinggi waktu itu di Surabaya. Tapi ada seleksinya itu Pak. Jadi dari setiap wilayah itu hanya punya kuota sekitar 5 orang atau 10 orang Pak, saya lupa. Nah, alhamdulillah saya lolos. Salah satu yang mewakili Madura waktu itu. Cuman mungkin belum rezeki gitu yang di Surabaya. Tapi yang di Surabaya itu saya benar-benar dapat pengalaman banyak gitu Pak. Walaupun cuma 3 hari, tapi banyak banget pengalaman yang saya dapat baik dari
belajar tentang makeup, kemudian modeling gitu Pak, banyak sekali. Kemudian saya di sekolah juga duta. Duta juga? Iya. Jadi di mana itu ada duta juga? Ada Bapak, saya dulu juga dutaman, duta dua putri. Nah kemudian setelah seiring berjalannya waktu begitu ya Pak, saya memang passion saya di duta, tapi saya juga di lingkungan madrasah. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dibilang bertolak belakang sedikit begitu Pak. Jadi seiring berjalannya waktu, saya itu mulai sepertinya saya harus jangan lebih jauh lagi untuk mendalami passion ini karena kurang sesuai dengan background saya. Kemudian background saya juga kan di rumah saya juga mengajar di yayasan seperti itu Pak. Punya yayasan? Tidak, saya itu dulu mengaji di yayasan. Nah, setelah beberapa tahun itu tersisa hanya beberapa orang gitu Pak yang besar. Akhirnya kiai itu meminta yang sisa-sisa itu buat ngajarin adik-adik. Nah seperti itu Bapak. Jadi setelah saya pikir matang-matang dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya memutuskan sudahlah kayak gitu. Saya merepress, saya menahan gitu Pak untuk tidak melanjutkan passion ini. Kemudian ketika kan saya lulus itu kan pandemi ya Pak. Nah pandemi itu hampir setengah dari perjalanan kuliah saya itu kan di rumah. Nah jadi itu sudah saya memutuskan untuk merepress itu. Kemudian ditambah pandemi, ya sudah saya benar-benar stop untuk di passion itu. Sebenarnya berat bagi saya buat merepress ini gitu Pak. Soalnya memang sudah passion, sudah bawaan ya Pak. Sudah bawaan sekali. Kemudian karena dari pandemi ini jadinya sudah susah untuk beraktivitas di luar, akhirnya terbawa. Akhirnya kalau anak sekarang mungkin nyebutnya udah jadi anak mageran gitu Pak, remaja jompo gitu. Banyak sekali kan yang mengistilahkan seperti itu Pak. Nah kemudian setelah semester ini mulai masuk kan sudah di semester 4 kalau tidak salah saya Pak, sudah mulai selang-seling gitu, separuh offline separuh online. Nah itu saya masih penyesuaian diri gitu Pak, dari yang biasanya di rumah harus ke kampus. Nah di semester ini Pak, kan sudah mulai full offline, sudah banyak kan terlihat ini kompetisi-kompetisi seperti ini Pak. Nah itu jiwa-jiwa duta saya itu keluar lagi seperti itu Pak. Tapi di sisi lain saya tidak ingin melanjutkan gitu. Jadi karena ada dua hal yang berbeda tapi sama-sama kuat, akhirnya saya memutuskan untuk tetap ikut tapi memilih tingkatan yang paling bawah di sini. Nah sebenarnya teman-teman saya itu yang di kampus ini banyak yang lebih sudah lanjut di fakultas saja. Kalau teman-teman SMA saya yang tahu saya itu sudah Mbak lanjut ke Potre aja gitu. Lanjut ke kampus, kamu tuh pantasnya di kampus. Banyak kan seperti itu, tapi dengan pertimbangan ya sempat memang bikin doya seperti itu, tapi sudah saya harus yakin karena sudah tekad sama diri sendiri tapi sedikit melanggar gitu Pak sama prinsip sendiri, ya sudah ambil yang terbaik seperti itu Pak. Kenapa akhirnya Nabila itu memutuskan pengen vakum dari dunia model yang Nabila tekuni sejak sekolah? Ada hal-hal, apakah ada pengalaman spiritual atau apa, bisa diceritakan? Untuk yang alasan mungkin yang pertama alasan basic dulu ya Pak, mungkin untuk mengembangkan ini kan sebenarnya paling potensial itu saya mengembangkan di Surabaya ya. Betul. Banyak sekali kompetisi di Surabaya itu, saya lihat itu banyak. Jadi pengalaman saya ikut kompetisi di Surabaya itu melelahkannya itu saya harus bolak-balik Surabaya, Bangkalan. Sedangkan saya itu tidak ada yang mengantar Pak. Nah ayah saya kan sudah tidak ada, jadi saya tidak punya saudara laki-laki, ayah saya juga tidak ada, ya sudah jadinya saya mau ke sana dengan siapa? Di perempuan. Kemudian orang tua saya juga karena saya anak perempuan, anak terakhir ya sangat mungkin istilahnya sekarang strict gitu Pak. Jadi sangat benar-benar diwanti-wanti. Akhirnya ya sudah. Kemudian alasan yang paling utama secara spiritual tuh karena saya sering sekali
mendapat istilahnya kalimat-kalimat yang perempuan yang terlalu apa ya istilahnya, lupa saya istilahnya Pak. Intinya itu ketika perempuan yang terlalu mengumbar istilahnya, memperlihatkan kecantikannya, apalagi dengan catwalk berlenggak itu akan menjauhkan dia dari surga gitu Pak. Jadi jangan dari surga, mencium surga aja dia sudah tidak bisa. Jadi Nabila pernah mendapatkan pengetahuan itu. Nah iya Bapak, sebenarnya itu salah satu sih. Ada hal-hal lain yang sejenis seperti itu Pak. Jadi setelah dipertimbangkan, kemudian juga karena lingkungan saya juga di madrasah seperti itu Pak, di Bangkalan, terus teman-teman saya juga banyak juga yang mondok gitu. Kemudian ditambah saya juga ada di yayasan, cukup dekat dengan lingkungan pondoknya kiai ustazah seperti itu. Jadi saya merasa kayak beberapa orang mungkin mengenal saya sebagai guru anaknya, guru ngaji anaknya. Tapi ketika saya harus di luar seperti seorang model gitu lah istilahnya, saya rasa kurang etis seperti itu. Nah, maka dari itu ya di sisi lain jiwa-jiwa untuk modeling itu sangat tinggi gitu. Maka dari itu saya ikutnya yang di tingkatan yang paling bawah yang sekiranya tidak terlalu keluar gitu. Jadi mungkin yang tahu kalau saya seorang duta psikologi ya teman-teman psikologi saja. Seperti itu Pak. Kalau misalnya potret apalagi ikut lomba yang di luar agensi kan semakin banyak yang tahu gitu. Jadi saya tidak ingin terlalu terlihat gitu. Tapi di sisi lain ya jiwa-jiwa itu sulit untuk benar-benar saya hilangkan gitu, dan tidak mungkin hilang gitu. Tidak mungkin hilang. Mungkin hanya bisa dikendalikan aja gitu. Tidak lebih jauh aja. Apakah itu nantinya akan menjadi suatu yang istilah kerennya sekarang toxic productivity? Saya rasa bisa jadi potensi seperti itu Pak pada saya. Soalnya ketika saya sudah winner ini, saya itu malah tertarik untuk lanjut, tapi tidak lanjut di kampus, tentunya di luar. Mengingat semester saya juga sudah tinggi gitu ya Pak, sudah tidak mungkin untuk di kampus. Kemudian juga saya sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba di luar, jadi sedikit ada gambaran lah kira-kira seperti apa gitu nanti kegiatan karantina di luar gitu. Jadi saya itu ikut yang ini seperti itu, yang ini hijab pas gitu, tapi jangan gitu loh Pak. Jadi kalau dalam psikologi kan ada itu ada teori gitu yang mengatakan ada id, ego, super ego gitu Pak. Id itu keinginan kita, mungkin bisa disebut hawa nafsunya kita yang tinggi, yang yang yaitu istilahnya harus terpenuhi gitu. Prinsipnya id ini dia tuh harus keluar, harus terpenuhi gimana pun caranya gitu. Entah sesuai dengan yang diinginkan atau intinya dia harus keluar seperti itu. Sedangkan kita punya super ego yaitu nilai-nilai, norma-norma itu pada norma ya pengalaman spiritual saya dan lingkungan itu yang menjadi super ego saya. Akhirnya ego ini sebagai jembatan antara tengah-tengah ini, ya akhirnya seperti inilah yang saya lakukan, mengikuti yang tingkatan yang paling yang benchnya di paling kecil gitu. Saya tertarik dengan pindah haluan ke agama ya. Dan dari model sekarang lagi dari agama kan. Saya pernah chat dengan Nabila itu. Oke. Berarti Nabila ini mendalami agama ini otodidak, bukan anak pesantren murni kan? Tidak. Gak pernah ikut pesantren. Tidak. Sebenarnya dibilang otodidak bukan yang belajar sendiri tidak juga Pak. Saya kan di sekolah, saya juga punya guru. Sebenarnya sudah dari lama, hanya saja masih sekedarnya gitu Pak, masih yang hanya memenuhi kewajiban sebagai siswa gitu, sebagai siswa madrasah. Di akhir-akhir juga saya sering dapat dari guru gitu, karena kan di MA-nya saya itu kan namanya madrasah gitu ya Pak, walaupun fashion modeling saya sangat didukung, tapi kan tetap ada istilahnya kubu yang kontra, karena ini kan
kontra dengan keyakinan kita hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, jadi saya tuh pernah ada di posisi sangat dilema gitu Pak. Jadi saya ini mau ikutin yang mana? Apalagi saya di sekolah itu bukan hanya cuman di modeling aja Pak. Yeah. Saya kan ikut ekstrakurikuler kesenian. Apa itu? Paduan suara. Paduan suara. Sama paduan suara ini komplit sama nari Pak. Jadi saya itu di paduan suaranya sebagai dirijen. Kadang setelah nyanyi gitu biasanya nampil nari. Jadi biasanya kalau ketika saya tampil sama teman-teman itu satu grup nyanyi lagu misalnya lagu wajib ya Pak. Nah setelah itu nanti penampilan non formalnya nari gitu. Nari. Nah dari itu juga jadi passionnya saya itu selain modeling yang itu sama-sama modeling, nyanyi, nari. Nari kalau nyanyi sebenarnya tidak terlalu sih Pak. Hanya ya karena saya suka nari, akhirnya saya mau gak mau ada di paduan suara itu Pak. Di paduan suara itu berarti bisa nyanyi nggak Nabila? Ya bisa-bisa aja sih Pak, cuman nggak yang nanti nyanyi ya? Tidak sopan masuk telinga Bapak. Jangan Bapak. Kan sekarang kan lagi mendalami agama, kalau nggak nyanyi ya kita nanti salawatan. Aduh. Salawatan bareng nah. Oke. Nah, Nabila itu sudah tahu bahwasannya bakat itu modeling ya, nari. Kenapa akhirnya memutuskan ngambil psikologi? Awal ketika di kelas 3 mau lulus itu ya Pak ya. Saya tuh ketika kelas berapa ya? Kelas 10 atau kelas 11 gitu kan pernah ada studi banding ke UNESA. Tata busana kan ada di sana Pak. Iya, betul. Nah, setelah saya ternyata di sana itu selain kemampuan akademik juga kemampuan finansial loh Pak yang jadi pertimbangan besar. Karena ketika sekolah tata busana itu kan banyak praktek, jadi bahan-bahan ditentukan oleh dosennya. Ini bahan yang ini, kemudian sewa model. Jadi selain kemampuan sudah diwanti-wanti gitu Pak, selain kemampuan akademik, kemampuan finansial. Tolong dipertimbangkan seperti itu Pak. Setelah menimbang gitu, akhirnya sudah tidak jadi. Sempat juga terpikir ingin desain drapasi gitu Pak, sempat ada pikir seperti itu. Tapi balik lagi karena pengalaman spiritual tadi sudah tidak jadi. Akhirnya kenapa ke psikologi? Sebenarnya awalnya saya tidak ingin kuliah Pak. Awalnya mau mondok. Sudah paten mondok. Iya, bahkan saya sebenarnya pernah nangis-nangis karena tidak jadi kuliah. Sudah fix mau kuliah, cuma belum tahu jurusannya. Tapi ketika hampir pendaftaran PDSS itu Pak, hampir pembukaan, orang tua saya bilang sudah tidak usah kuliah, kamu mondok aktif saja, gitu Pak. Saya gini, saya oke-oke aja mondok, tapi kenapa ketika saya sudah yakin mau kuliah gitu loh Pak. Jadi ini hati gitu Pak, bukan setir motor tinggal dibelotin aja kan seperti itu Pak. Jadi saya sempat galau banget di saat itu Pak. Tapi kan belum pendaftaran gitu ya Pak. Nah kami berapa gitu cukup mepet. Nah itu ada guru saya tanya sama saya. Emang beliau tuh dari awal saya masuk sudah wanti-wanti kayak nanti kuliah ya seperti itu. Karena satu desa dengan guru saya ini. Nah kalau di rumah saya itu kan bisa dibilang tidak mayoritas anak-anaknya itu kuliah. Ya banyak sih tapi tidak mayoritas. Sedangkan guru saya ini ingin anak-anak di desanya itu berpendidikan, terutama yang perempuan gitu Pak. Soalnya banyak yang nikah dini gitu loh Pak, banyak. Nah, dirinya nikah dini nggak? Tidak Bapak, saya ada teman namanya Dini. Kalau satu rumah ternyata tidak kuliah, kuliah akhirnya. Nah, ketika saya kalau tidak salah Bapak ini selalu wanti-wanti saya nanti kuliah ya Pak. Saya sudah menyakin, orang tua juga sudah setuju untuk kuliah. Entah kenapa di akhir-akhir kok malah belok gitu ya. Saya sempat galau di situ. Nah, nangis sih saya. Coba nangis lagi. Jangan Pak. Nah, pas mau sedikit lagi pendaftaran ditanya lagi sama bapak ini, gimana nak yang mau kuliah? Saya bilang tidak jadi Pak, sama ibu disuruh mondok. Loh, kenapa gini? Akhirnya saya diceramain waktu itu. Saya ketemu beliau itu di BK Pak. Nah kebetulan saya sering ke BK buat absen gitu Pak, backup absen. Tanya sama bapaknya ini, jadi saya diceramain itu hampir 15 menit mungkin Pak, gara-gara batal kuliah. Nah waktu itu saya udah bimbang ragu lagi nih Pak. Awalnya saya sudah legowo gitu istilahnya Pak, sudah menerima ya sudah. Nah
setelah bertemu bapak ini mulai lagi nih antara mondok atau kuliah seperti itu Pak. Nah kemudian kebetulan saya ada 2 guru yang satu desa dengan saya. Nah guru yang perempuan ini juga tanya sama saya, mana jadi kuliah? Enggak Bu, saya disuruh mondok. Loh kenapa emang gini? Nah guru yang perempuan ini lebih dekat lagi rumahnya dari saya Pak. Nah, ibu saya juga kenal, sebenarnya sama-sama kenal sih Pak sama 2 guru ini. Nah emang nanti gini kamu cari mungkin hukum atau apa gitu atau pendidikan. Nah setelah saya dapat istilahnya 2 siraman gitu Pak dari dua guru ini, akhirnya saya bilang ke ibu saya, kalau saya tuh sama Pak ini sama ibu ini mungkin disuruh kuliah aja gini. Kemudian saya sampaikan apa yang beliau katakan gitu. Akhirnya alhamdulillah ibu saya terbuka penuh izinkan kuliah Pak. Nah kebalikannya dengan teman saya yang sudah mau fix kuliah, ternyata dia ditelepon orang tuanya suruh pulang. Kemudian karena teman saya ini orang Banten gitu Pak, jangan lanjut kuliah. Kalau lanjut kuliah kan mungkin di Surabaya atau Malang, dia diminta pulang ke Banten. Gitu. Akhirnya saya yang nggak jadi kuliah, jadi kayak ganti India gitu. Jadi kayak tukeran gitu. Padahal teman saya ini ranking 1-nya, saya ranking 2-nya. Gitu. Dulu ranking berapa? 3. Berarti orang Banten kuliah sekolah di Bakaran. Karena kakaknya itu nikah sama orang Madura itu. Kalau tidak salah kakak iparnya ini staf di UTM. Asli apa ya namanya tuh Pak Holil, tapi saya lupa nama lengkapnya. Oh Pak Holil yang puskom. Pak Holil Amul. Saya lupa. Iya, maksudnya di pusat komunikasi UTM ada namanya Pak Holil. Oh kayaknya yang itu Pak. Oh itu kakak iparnya. Iya itu kakak iparnya teman saya. Orang Madura. Ya istrinya yang orang Banten. Orang Banten. Oh gitu. Iya. Akhirnya tukeran. Dan kenapa saya milih psikologi dari bapak ini kan saya tidak punya tujuan jurusan ya Pak. Bapak ini namanya siapa Bapak itu? Almarhum Pak Rofi. Oh Pak Rofi. Pak Rofi ini kayak menyarankan mungkin psikologi atau apa gitu Pak. Saya langsung psikologi. Oh kayaknya seru gitu. Dulu IPA TPS? Saya IPA. IPA. Itu kayaknya seru belajar manusia, kayaknya nggak terlalu susah deh karena belajar manusia ya paling cuma teori, yang penting nggak berhitung gitu. Pas saya kira mudah, ternyata mudah-mudahan bisa bertahan. Psikologi itu belajar manusia. Iya. Kalau komunikasi belajar Pergerakan manusia. manusia. Jadi awalnya saya di psikologi itu saya kira mudah gitu Pak, ternyata mudah-mudahan bisa bertahan gitu Pak. Karena di luar expect Pak, karena apalan dulu psikologi kan? ternyata tidak semudah itu Pak, sangat complicated sekali gitu Pak. Apanya yang complicated? Baik dari matkulnya kadang, terus ya namanya juga mempelajari manusia yang dinamis gitu Pak. Sedangkan manusia kan punya istilahnya punya keunikan tersendiri gitu. Jadi ya kalau secara teori sebenarnya lebih susah di implementasinya Pak. Di matkul-matkulnya, apalagi kalau sudah ketemu metodologi Pak, pusing sekali. Jadi teman-teman saya kemarin tuh, aduh ini nih kuliah apa gitu. Ya ini kok kuliah psikologi kok malah makin stres gitu. Jadi banyak teman-temannya, kayaknya aku di sini rawat jalan gitu. Jadi sebenarnya masuk psikologi itu mahasiswa kedap rawat jalan gratis gitu. Oh gitu. Iya, kadang kalau kuliah tuh ada aja kadang yang curhat gitu Pak. Enak ya di psikologi. Tapi saya itu, suka Pak. baca buku psikologi. Tentang psikologi yang bagaimana Pak? Yang saya sedang baca psikologi pendidikan. Oh, psikologi. Ya. Restok siapa tuh namanya? Atau pointable itu? Kalau yang pendidikan itu banyak teorinya sih Pak. Saya itu yang paling melekat itu sih Pak, teorinya Freud sih Pak. Freud psikoanalisis sih Pak. Kalau ke pendidikan itu Piaget, kemudian siapa lagi ya? Ivan Pavlov. Saya lupa itu. Banyak sekali soalnya Pak. Apalagi nih kuliah apa namanya? Liburan gitu harus diasah lagi gitu Pak. Udah mulai tumpul ini. Karena udah kebanyakan stimulasi gitu Pak. Apalagi udah ketemu metodologi kayak ini Pak psikologi, tapi kok berasa kuliah statistik gitu Pak. Oh, kalau sudah ketemu metodologi itu. Berarti psikologi itu skripsinya ada kuantitatifnya? Iya ada Pak, malah lebih banyak yang kuanti Pak daripada yang kuali. Iya. Mungkin terlihatnya karena psikologi belajar manusia jadinya Iya. mungkin kuali. Tapi Iya. malah lebih banyak kuanti. Kuantinya ya? Kuanti.
Karena kan ini istilahnya manusia yang disainskan gitu Pak, ilmu yang disainskan, sedangkan psikologi kan mungkin tidak bisa terlihat yang abstrak tapi dikonkretkan seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya yang abstrak ini dibuat konkret. Makanya banyak yang kuanti gitu. Jadi sering kayak berseliweran namanya vision dari itu kakak tingkat. Jadi lebih banyak kuanti. Banyak kuanti berarti ya. Saya kira masuk psikologi Pak, dikit hitung-hitungan. Ternyata malah hitung-hitungan Pak. Kayak lagunya Tulus berarti. Kira mudah, ternyata mudah-mudahan bisa bertahan. Boleh bikin Bapak testi ke teman-teman psikologi Bapak yang masih semester bawah, apalagi yang sudah Tapi Siska itu nyaman kalau Siska. Katanya senang. Senang. Kalau saya sih tergantung sih Pak, tergantung di matkul yang sedang bikin saya mumet atau tidak. Kalau yang teori-teorinya tuh saya senang. Enggak ya, kadang saya langsung kayak mengembalikan ke diri saya gitu. Oh iya, benar seperti itu. Quotes ilmu psikologi apa yang paling kamu ingat dan menurut siapa itu? Teorinya siapa yang paling kamu ingat? Kalau teori yang paling saya suka itu teorinya Freud itu. Apa itu? Yang id, ego, super ego. Jadi manusia itu punya tiga struktur ini Pak. Id itu keinginan dia yang harus dipenuhi prinsipnya. Kemudian ada super ego itu mungkin bisa kita Id yang pertama. Id. Kemudian Yang harus dimiliki. Id ini konsepnya kan harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Keinginan kita atau mungkin mudahnya disebut hawa nafsu. Hawa nafsu. Super ego ini bisa kita sebut mungkin hati nurani kita. Yang isinya norma-norma, aturan-aturan gitu, aturan bagian di lingkungan gitu. Ego ini yang menjembatani. Jadi istilahnya mungkin bisa logikanya kita. Logikanya gimana bisa menyeimbangkan ketika id ingin ini, sedangkan super ego, kata super ego harus ini. Jadi ini harus di tengah-tengah, tidak boleh terlalu ke super ego, tidak boleh terlalu ke id gitu. Karena akibatnya mentalnya jadi tidak sehat Pak. Kalau misalnya terlalu ke super ego, bisa jadi orangnya jadi nggak enakan, terus kurang asertif gitu, cuma ya aja selalu mengiyakan apa yang orang katakan. Sedangkan kalau yang terlalu ini bisa jadi impulsif gitu Pak. Jadi selalu mengembangkan keinginan dia tanpa melihat keadaan sekitar atau melihat norma-norma dan aturannya. Berarti konkretnya cuma dua loh. Apanya Pak? Id sama super ego doang. Yang satunya itu apa itu tadi? Ego, yang ego? Ego itu logikanya kita Pak. Jadi yang menentukan apa nih tindakan apa yang cocok dari id ini ketika id pengen ini tapi kata super ego kayak gini apa nih, jadi dia jembatan, jadi logika, jadi istilahnya dia ini yang tukang filter bisa jadi gitu Pak. Jadi tukang yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Itu masih satu teori Pak. Itu masih teori yang kalau boleh saya bilang tuh teori yang paling simpel Pak. Sedangkan kalau yang lain-lain itu sudah mulai agak kompleks gitu. Ada yang teori piramida terbalik gitu Pak. Jadi ada teori of needs gitu Pak. Kalau di psikologi ini saya paling suka itu di alat tesnya. Alat tesnya. Alat tes. Jadi dari semua matkul itu salah satu yang paling saya suka itu di alat tes. Matkul alat tes? Iya, ada alat tes psikologi itu. Sebenarnya kan alat tes psikologi itu banyak ya Pak ya. Jadi kalau saya itu di psikologi hanya beberapa. Itu kemarin tes intelijensi, tes IQ, tes minat bakat tapi cuma satu. Kemudian yang terakhir kemarin itu tes proyeksi inventory, itu tes kepribadian. Gitu. Jadi saya suka gitu. Saya suka terus juga untuk kedepannya, misalnya saya sudah lulus juga lebih kayaknya prospeknya juga lumayan gitu, lebih nyata gitu untuk jadi tester gitu, kayak misalnya masuk ke biro, ke sekolah-sekolah tes gitu kan, prospeknya menurut saya sudah lumayan oke. Jadi saya salah satu matkul yang paling saya suka alat tes psikologi. Kalau Ibnu suka matkul apa itu? Desain grafis. Desain grafis. Ya, jago desain.
Iya Pak, kan mantan CEO Ibu. Itu kan desain. Desain. Kalau yang desain logo-logo riset gitu atau apa pamflet gitu ya. Desain minta tolong. Desain traktir kopi. Oke. Kopinya Starbucks ya. Kalau ada di Bakalan. Antar Surabaya Pak. Di Jiwa ada kok. Janji Jiwa. Iya. Di mana? Ada di Bangkalan. Di Bakalan ada. Iya di Bangkalan kota. Kopi kandang aja. Kandang kopi. Atau base camp kan? Oh, Basecamp Cafe yang Base camp cafe di Bernegara. Karyangan ya. Iya, saya sering ke sana. Sering sana. Beberapa kali aja sih Pak. Itu ketemu kemarin hari Kamis saya. Ya, saya sudah sebelum ini Pak sama teman-teman. Ini belum masalah kemarin. Enggak ada sih. Oh gitu ya. Galis. Nanti kalau saya kopi di base camp saya panggil ya. Oke. Saya ingin bahas itu, Nabila. Kegiatan apa aja sekarang yang sedang dijalani oleh Nabila selain putri psikologi? Oh, selain putri psikologi. Kegiatan saya sebagai mahasiswa ya Pak. Iya, mahasiswa. Kalau sebagai mahasiswa ya seperti biasa sih Pak, kuliah. Kemudian selain itu karena biasanya di UKM ada sudah akhir kepengurusan, saya Apa sudah yang di UKM riset itu Pak, tapi sudah lengser. Jadi saya saat ini lebih fokus yang di duta psikologi itu ya kadang misalnya dari Himapsi atau ada undangan dari misalnya dari ormawa lain gitu menghadiri undangan. Kemudian dari Himapsi sering collab biasanya entah di IC itu kalau collab sama Himapsi. Terus mungkin masih lama sih Pak untuk ospek lagi. Biasanya tampil di ospek seperti itu. Jadi kalau rencana ke depan sih mungkin mau photoshoot sih Pak, belum photoshoot soalnya. Photoshoot di Photoshoot untuk itu apa namanya? Photoshoot duta ini. Duta ini? Oh belum? Belum. Nah udah kan akhir tahun. Kemudian ditambah yang semester 5 juga waktu itu lagi stres-stresnya sama mata kuliah konstruksi alat ukur gitu Pak. Jadi aduh ini selesaikan dulu deh semester 5-nya. Jadi yang semester 5 kebanyakan gitu, terus sudah selesai waktunya, aduh capek, udah liburan dulu kayak gitu Pak. Jadi mungkin ya mulai merencanakan soal masuk ini Pak. Kemudian nanti foto sama saya dulu di sini. Latar podcast ya. Oke. Jadi sekarang fokus ke putri psikologi, Iya. lebih banyaknya sama perkuliahan mungkin ya. Iya. Karena udah semester 6 kali ya. Iya. Berarti ikut MBKM apa? MBK Belum Pak. AKN apa belum ya? Belum, tapi sudah mulai dari semester ini. Semester 6 sama 7. Tapi umumnya kakak tingkat itu KKN di semester 6 Pak. Sepertinya liburan sih nanti Pak. Iya. Jadinya ya tidak punya liburan. tidak punya waktu berlibur sepertinya untuk semester ini. Kemarin habis KKN, saya dari DPR KKN. Semester berapa? 8 di tahun sekarang. Berarti KKN habis KKN? Habis sudah Pak. Kemarin ini? Di semester 6. Oh tenang. Iya. Dan ada yang KKN yang habis barusan ini nggak ada, teman? Maksudnya Pak? Ini Teknik sih Pak. Teknik kebanyakan teknik hukum di bulan Desember itu loh. Teman saya ada di teknik baru selesai KKN. Siapa namanya? Namanya Kak Hafid orang. Oh Hafid. Di sana Bapak tahu kan? Hafid SD itu. Iya. Benar. Dia kan man Bangkalan, anak pramuka. Iya. Itu teman saya Pak. Dia siapa gitu? Iya Hafid. Iya, itu teman saya. Itu satu ekstra di paduan suara. Jadi itu bagian sekarang dia dari vokal Banjari. Iya, itu teman saya Pak. Nah, jadi di Hafid itu Nabila punya teman vokalis cewek Banjari. Saya ajak podcast, dia malu orangnya, temennya Hafidnya malu yang cewek. Saya ajak podcast, saya kan suka sholawatan ya gitu. Berarti Anam juga kenal. Hukum. Anam itu Sasing. Kurang tahu saya. Berarti Adanya? Bangkalan. Iya, ada Kak Anam tuh hukum angkatan berapa ya? Mungkin 19. Fatma nggak kenal Fatma? Tidak. Tapi kadang saya tuh tahu orangnya tapi tidak tahu namanya. Iya. Karena banyak gitu siswa Mbak.
Nabila ini kan cantik ya. Perempuan Pak, cantik. Oh ya, Mas Timur. No, Nabila cantik gak? Iya Pak, nggak ganteng. Nah, Nabila, saya ingin flashback ke SMP SMA-nya Nabila. Nabila kapan cinta pertamanya Nabila? Cinta pertama kapan ya? Kalau cinta monyet suka Iya, gitu. iya. Mungkin dari SD Pak. SD, Pak? SD. Cuman suka sama yang Ini ini. offset ini umurnya. Kayaknya dari SD pernah suka sama kakak pondok gitu. Jadi kan saya di yayasan, nah kiai saya itu punya pondok kan Pak. Deket banget gak sama pondok tuh Nabila? Enggak, rumahnya? jauh. Cuman sama kakak ini yang saya suka nih satu desa gitu. Ya. Cuman ternyata bertepuk sebelah tangan Pak. Oh gitu. Padahal cantik kok bos pertamanya. Terus yang ya biasa seterusnya ya cuman dia suka gitu, yang sampai suka pernah komit sama seseorang itu berapa kali ya? Dua kayaknya. Cuman dua, tapi yang kayak yang pertama ini cuman 3-4 bulan aja gitu ya, istilahnya yang masih polos gitu loh. Ya aja gitu. Yang serius, cukup serius itu yang satu angkatan sama saya, tapi sebenarnya tidak satu angkatan karena dia ini dari pondok Al-Amin gitu. Pindah kemana karena tidak bisa melanjutkan gitu Pak. Video dari sananya. Tidak melanjutkan studi. Biasanya kan kalau pindahan kan dari kelas 2 kan masuk kelas 2. Ternyata tidak bisa. Akhirnya ngulang. Jadinya satu angkatan sama saya. Aslinya angkatannya 18. Tapi Nabila tuh suka dengan sosok cowok yang pintar gitu ya. Iya Pak, memang dia ini pintar secara akademiknya oke. Pintar bahasa Inggris gitu. Terus ranking waktu di kelasnya itu kan sama-sama IPA ya Pak. Dia di kelasnya ranking 1 padahal cowok gitu. Saya kayak kalau sama cowok yang pintar itu kayak Masya Allah gitu. Malu saya. Jadi malu saya. Saya juga harus sampai ini Nabila. Saya sudah nikah ya ini. Saya yang telat, dia yang telat akhir pas yang duluan lahir. Bapak keduluan. Duluan lahir ya. Tapi memang itu Nabila, ada kuat itu kadang-kala kita menemukan orang yang tepat di waktu yang salah. Iya benar sekali Pak. Ya? Jadi dia ini secara akademik kopi, agamanya juga bagus. Karena apalagi dia anak pondok kan. Kemudian di Al-Amin dia juga ada di tingkatan bukan yang reguler ya kalau yang intensif. Intensif. Nah, jadi kan istilahnya kalau ada di intensif itu kan emang pintar gitu. Seenggak pintarnya itu tetap pintar gitu loh. Nah, karena itu saya jadi tertarik sama dia. Nah kebetulannya lagi ini sebenarnya berawal dari cinlok sih Pak. Cinlok. Ya, nah, karena satu angkatan. Cinta pasangan cilok. Nah, ada satu angkatan dulu kan waktu pemilihan duta sekolah itu kan perwakilan kelas. Gitu. Nah kebetulan di tahun itu yang mewakili kelas itu saya. Dan dari kelasnya dia gitu Pak. Nah kan entah karena apa ya, mungkin apa takdir apa gimana, saya pasangan sama dia. Akhirnya setelah beberapa seleksi tinggal 20 orang, 20 putra, 20 putri, 10 putra, 10 putri, akhirnya dipasangkan sesuai ketinggian gitu Pak. Kebetulan saya sama dia. Jadi saya kan sebenarnya sudah ada ketertarikan dari sebelum itu gitu. Makin dipasangin, wah kok makin jadi ya. Bahkan sempat sampai diceng-cengin sama senior gitu Pak. Karena waktu bisa dibilang itu kita sebenarnya tidak ada yang mencolok, biasa saja gitu Pak. Tapi ada kayak seperti ada yang beda gitu Pak. Bedanya itu misalnya entah kenapa dari semua pasangan saya sama dia kostumnya itu serasi, padahal tidak pernah janjian. Dulu kan sewa, jas itu sewa, saya baju pinjam, entah kenapa itu serasi warnanya. Jadi kalau yang pasangan lain, misalnya yang putri warna merah, yang putra jasnya biru gitu Pak, beda-beda. Nah, saya sama dia ini serasi. Akhirnya sempat jadian ya? Jadian. Jadi lama sih Pak, paling lama. Paling lama itu. 2 tahun. 2 tahun lebih. Jadi bubar kapan ya? 2021 ya? 2021 Juni. Makan dong. Apanya? Bubar. Bubar Pak, bubar bukan bubar. Kalau bubar sih
mantan itu nggak enak Pak. Loh, mantan itu kita harus berterima kasih kepada mantan. Karena dengan adanya mantan, kita akan menemukan sosok yang lebih baik daripada mantan. Jadi Iya harus sih. makan-makan dong. Berarti yang terakhir dengan dia ini. Ya, yang tadi yang paling apa ya istilahnya yang serius gitu Pak. Kalau yang Iya. deket-deket atau yang deketin ya banyak sih. Terus kenapa putus? Sudah lama 2 tahun itu. Kalau yang saya Ada tangkap yang sih lebih cantik daripada Nabila. ya banyak kok Pak, banyak. Kalau masalah itu kayaknya kalau yang saya tangkap sih dia udah mulai gak kuat ngadepin saya gitu. Kenapa? Saya kan kemudian gitu kadang Pak. Kadang tuh saya kemudian, kadang dia sisa kalah gitu. Mungkin terus ditambah mungkin waktu itu karena rada masih agak-agak sama-sama labil gitu Pak. Udah 2 tahun lalu ya ini karena itu sih Pak. Mas apa namanya? Saling mengalahnya itu masih kurang gitu baik. Terutama saya sih gitu. Saya yang hampir gak pernah kalah sih Pak. Gitu. Dia yang mungkin udah capek harus selalu ngalah sama saya ya akhirnya ya sudah mungkin yang terbaik udah kasih aja. Jadi sekarang lagi jomblo. Jomblo sih. Tapi Udah. ada yang deketin banyak. Ya banyak sih Pak, cuma yang deket kan sempet juga sampai dilamar tuh pernah itu masih saudara tapi saya nggak mau, alhamdulillah orang tua juga setuju dengan kemauan saya buat nolak gitu. Kenapa nggak mau? Kurang nggak bawa mobil. Enggak Pak, kalau secara finansial sih oke Pak. Oke. Sudah kerja. Udah oke, kenapa nggak mau? Gak mau aja Pak, tidak cocok ya gimana ya kan pertimbangannya kan banyak Pak, bukan hanya kemampuan finansial aja gitu Pak. Tapi finansial bisa mengcover segalanya. Ya tidak juga kalau bagi saya sih Pak. Oh gitu. Kadang bahagia itu tidak selalu dengan uang Pak, walaupun kebahagiaan banyak bisa Iya, dibeli dengan uang sih Pak, tapi tidak semua sih Pak. Apalagi setelah saya masuk psikologi kayak pandangan terhadap uang tuh sudah amat beda gitu Pak. Ya karena belum nikah. Coba nanti kalau udah nikah, uang itu segalanya. Ya. Waduh harus nikah dulu ya Pak. Baru bisa berubah pandangan. Nah, Nabila sekarang uang dari mana tuh? Uang dari orang tua sih Pak. Dari orang tua kan, single parent kan? Ya, Nah. dibantu saudara mbak saya. Kebetulan saya sama mbak saya itu bedanya jauh 18 tahun. Jadi mbak saya itu nikah. Nah. Jadi Nabila belum ada keinginan untuk mencari suami yang rajin mikir. Ya kalau ada yang cocok, yang soleh gitu ya saya mau Pak. Penarinya yang tajir, yang kaya, yang soleh, Iya, yang Pak. baik gitu ya. Iya. Ya katanya kan harus punya standar tinggi, kalaupun jatuh ya gak jauh-jauh Ada banget. dalam diri saya semua. Oh, ibu juga. Terus secara finansial udah oke, soalnya kan layaran katanya kalau layaran. Oh, jangan kalau pelayanan saya lebih tinggal. Iya Pak, ya, itu salah satu alasannya saya tidak suka Kalau bisa yang kaya tapi kerjanya jangan berlaut kayak gitu. Iya, pengusaha sih. Pengusaha. Tuh. Ya bos rongsokan, pengusaha ya. Kelapa sawit itu boleh mestinya Pak. Iya. Punya 100 hektar. Nah, dilihat sekarang dengan anak muda zaman sekarang, bagaimana usaha yang sedang dipersiapkan oleh Nabila ya untuk mendapatkan, menemukan sosok pasangan yang ideal bagi Nabila. Kalau sekarang jujur Iya. saya sedang di fase Hmm. bisa dibilang seperti bodo amat gitu Pak. Bodo amat. Bodo amat. Nah, bodo amat kayak ya sudah saya mau fokus sama diri saya, memperbaiki diri, nyenengin diri, nyenengin orang tua gitu Pak. Jadi saya itu masih sekarangnya ada di fase kalau saya berusaha untuk baik, insya Allah datangkan yang baik. Kalau saya terus-terusan cari yang baik, tapi sayangnya tidak upgrade diri, ya percuma gitu Pak. Buat apa ya? Nanti justru dianya malah semakin jauh gitu. Ibarat kalau ayam dikejar kan malah makin kabur. Kalau saya terus kejar, nggak dapat capek ya. Jadi saya lebih berusaha untuk memperbaiki diri saya, baik dari personality semuanya gitu. Terus sama yang puasa juga gitu. Terus fokus orang tua juga, apalagi saya anak bungsu bisa dibilang cukup diharap. Anak bungsu? Iya, anak bungsu. Sama bang sama saya.
Jangan-jangan. Jangan-jangan nggak jodoh. Justru malah saya nggak pengen sama anak bungsu, Pak. Oh gitu. Ya dulu saya yang pernah sama anak bungsu 4 bulan nih perang terus, Pak. Kalau sama anak bungsu, jadi saya trauma kalau sama anak bungsu. Saya mendadak jadi anak pertama. Tapi saya apa namanya sama yang lama itu sama anak kedua, Pak. Saya lebih tertarik sama anak kedua, Pak. Nanti saya anak kedua. Nabila, sesibuk apa kamu Nabila jadi mahasiswa? Soalnya kalau saya WA mahasiswa tuh itu ya, apalagi yang sudah podcast nih, itu jarang dibalas saya. Padahal tuh maaf Pak, tenggelam chatting apa WA Bapak. Dan nanti lain kali saya bawa pelampung. Nanti juga saya akan WA Nabila nih, minta rekom teman-teman mahasiswa yang cantik. Nggak tahu deh saya Nabila ini sibuk enggak. Oke, Nabila, di visit itu Nabila, mungkin kamu baca di bawah ada poster ya, belajar, berprestasi dan berkarya. Nah, apakah Nabila ini sebagai mahasiswa sudah melakukan 3B ini? Kalau saya merasa sih sudah, tapi belum maksimal gitu. Apa yang mana yang belum? Belajar, berprestasi, berkarya, mana yang 3 ini yang belum Berkarya maksimal? sih Pak, saya Berkarya. masih belum berkarya. Saya merasa masih sangat belum gitu. Untuk belajar sudah, walaupun ya istiqomahnya masih maju mundur gitu, Pak. Masih naik turun gunung. Berprestasi ya di winner kita ini sudah lumayan gitu, Pak. Sudah bisa disebut prestasi. Karya ini sih, Pak. Nah, ya. Karya. Yang ingin Nabila itu kalau saat ini ditanya, ya seketika spontan, jawaban spontan itu ingin berkarya bentuk apa? Nah, ini saya bingung sebenarnya Pak, karena apa namanya menghasilkan karya berarti saya harus istilahnya ahli di suatu bidang. Enggak juga sih, saya sekarang berkarya membuat podcast, enggak ahli saya. Tapi punya potensi Pak, potensinya sudah sangat lumayan gitu. Sedangkan saya potensinya saya itu ya di dunia modeling gitu Pak. Nah, saya jadi menghasilkan karya di dunia modeling itu sebenarnya saya ingin seperti punya apa namanya baju hasilnya saya. Gitu. Berarti bisa desain. Kalau desain saya tidak bisa Pak. Itu Waktu tata busana. Nah, saya sebenarnya lebih ke apa namanya bikinnya gitu Pak. Kalau untuk apa? jahitnya. Iya, dijahitnya gitu. Jadi saya tuh pernah apa? Itu bisa jahit gitu. Bisa, kalau jahit saya bisa. Cewek ya, terus cewek. Iya. Berarti punya mesin jahit. Punya tapi rusak gitu. Rusak perlu diperbaiki. Sebenarnya kan kalau jahit itu kan bukan hanya sekedar menjahit ya Pak, kompleks gitu, masih apa? Ada pola, ukuran. Nah, itu sih yang harus saya pelajari lagi sih kalau di situ. Jadi kalau disuruh karya gitu ya tidak jauh-jauh dari yang namanya modeling itu sih Pak. Iya, bisa dalam bentuk digital ya, tentunya bentuk konten kayak gitu. Dulu di sekolah sih pernah bikin itu Pak, baju dari koran. Baju dari koran. Iya. Coba bikin lagi, nanti itu yang pakai. Nanti kalau dia jalan pakai baju koran, semua orang datang baca korannya. Jadi kamu Nabila tuh ada bakat menjahit ya. Kalau itu ada bakat menjahat. Oke, jadi berkarya. Setiap saya menyarankan untuk menghasilkan berkarya adalah paling tidak mulai dari hal kecil Nabila. Misalnya sekarang Nabila sering belajar teori-teori psikologi, itu bisa bikin konten retail Nabila. Saya sebenarnya pernah berpikiran seperti itu Pak, kayak membuat video, entah walaupun itu hanya saya simpan di drive gitu Pak. Walaupun hanya saya simpan di drive, tapi misalnya suatu saat bisa saya tonton untuk mengingat materi-materi yang sudah dipelajari. Karena kan kadang kalau buka buku itu kan masih males, kadang masih ada gitunya. Kalau sedangkan sudah bentuk video lebih menarik untuk dilihat gitu. Kalau saya ajak kolaborasi dengan Ibnu dan saya mau nggak? Saya tuh ada itu Ibnu, ada keinginan itu pengen bikin video profil UTM Nabila. Saya belum menemukan dan benar-benar ada yang mau untuk kolaborasi dengan saya bikin video profil UTM itu kayak gitu. Karena saya nggak mau
nggak mampu bayar sih. Bisa bekerja sama BEM gitu Pak? Iya sibuk, saya WA Robi Ahla aja tuh balasnya kapan gitu kan. Perasaan teman-teman dosen sesibuk apapun gercep kayak gitu loh. Latihan menjadi orang sibuk sepertinya Pak. Ya harusnya dari dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya WA pasti dijawabnya cepat. Oh iya, iya nggak ada hubungi dosen pembimbingnya, pasti langsung gercep. Pacarnya sudah nomor yang kesekian Iya. kalau sudah dosen pembimbingnya WA. Oke Nabila, kita angkat dulu itu. Kita ke sesi kedua, tolong angkat dulu.